Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 kelas praktikum A2 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi jaringan interkoneksi dengan menggunakan BGP, OSPF dan VPN tunnel. Boleh di next? Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya sendiri, Raditya Bagus Ahmad Khairudin Sajira, dengan NIM belakang 007. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Aklis Muhammad Yusuf dengan NIM belakang 080, Ina Samara Takia 167, Puspita dengan NIM belakang 050, Muhammad Renaldi Ilham dengan NIM belakang 088, dan Muhammad Akil Fajli Yulianto dengan NIM belakang 047. Baik, untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam sesi presentasi. Yang pertama itu terkait dengan topologi jaringan. Nah, buat topologi jaringan sendiri di sini ada beberapa section, ada dari Indosat, Telkom, terus juga ada vokasi IPB. Sebenarnya output akhirnya itu gimana caranya buat kami untuk bisa menghubungkan masing-masing section ini biar bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui konfigurasi kayak BGP, VPN tunnel, dan juga OSPF dan lain sebagainya dengan alamat IP yang sudah diberikan kayak NAT-nya juga udah dikasih informasi dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal mengimplementasikan konfigurasinya. Boleh di next? Selanjutnya ada implementasi jaringan. Yang pertama ada router Indosat. Berisikan yaitu yang pertama ada running Quagga, yaitu konfigurasi layanan routing di router Quagga. Lalu yang kedua ada masuk ke telnet 2601. Pengguna mengaktifkan IP 4 dan IP versi 6 forwarding. Lalu selanjutnya pengecekan IP, yaitu dengan show running config berdasarkan output, setiap interface memiliki IP sebagai berikut. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada penambahan IP versi 4 dan IP versi 6 pada Rumah Sakit Mulia. Pada IP versi 4 yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada pengaturan IP and user PRG. Pengaturan alamat IP pada antarmuka ETH0 menambahkan alamat IP versi 4 sebagai berikut. Lalu ada penambahan IP server telnet. IP aktif dapat dicek dengan show running config. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada router BGP IPB, yaitu ada router dalam AS17451 dikonfigurasi dengan tetangga BGP dengan diumumkan menggunakan network 150.10.0.0. Lalu selanjutnya ada pengecekan BGP. Oke, boleh di next. Boleh dilanjut. Lalu selanjutnya ada konfigurasi Rumah Sakit Mulia sebagai berikut. Setelah konfigurasi Rumah Sakit Mulia, kita melakukan pengecekan yaitu melalui ping IP. Oke, boleh di next. Selanjutnya di Rumah Sakit Mulia kita melakukan login Quagga. Login ke Quagga via telnet, lalu pengecekan IP root. Setelah pengecekan IP root, berikut hasil root yang terlihat normal ada di kombinasi directly connected dan static root. Oke, boleh di next. Lalu selanjutnya ada di border IPB. Yang akan dilakukan di border IPB yang pertama adalah aktivasi Zebra dan OSPFD. Sistem sedang menjalankan layanan Quagga untuk routing dinamis dan administrator. Lalu selanjutnya ada checking table root, melakukan pemeriksaan table routing IP di Quagga Zebra. Selanjutnya ada checking status OSPF. SH IP OSPF root untuk melihat table routing OSPF. Oke, boleh di next. Selanjutnya di border IPB ada pengecekan IP ETH0. IP address pada interface ETH0 adalah 160.0.2.8. Lalu selanjutnya ada pengecekan IP ETH1. Dilanjutkan dengan pengecekan IP ETH2. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya.
Oke. Selanjutnya pusat IP perangkat utama beberapa yang berasal beda. Berikutnya firewall dan setting. Lalu kan IP menunjukkan bahwa perangkat ini berperan sebagai router dalam jaringan dengan beberapa interface yang terhubung ke subnet yang berbeda. Selanjutnya dan pengecekan status routing. Selanjutnya dan yang pertama ada konfigurasi IP versi 4 dan IP. Saat ini dikonfigurasi untuk berkomunikasi menggunakan IPv4 dan IPv6. Untuk UK 0.0.0.0 dan IP dengan gateway masing-masing. Selanjutnya penetapan IP dan penambahan teks. Next. Selanjutnya user IPB. Kita konfigurasi pada user IPB 217 kita di IPB routing memiliki router identifier 60.2 dan kernel BGP dan konfigur IP. Cuma pinggiran maksudnya dalam sesama kami GCX. Tapi kalau orang arahnya itu mana? Komisi kalau GCX enggak ke sini kan. Jadi perhubungan saya ya. Kita ada internal LAN OSPF. Selanjutnya hasil OSPF routing dan root tambahan. Berarti dari selanjutnya firewall IPB perizinan paket OSPF. Selanjutnya ada konfigurasi area OSPF yang dikonfigurasi backbone IPv4. Di sini masih di firewall. Jadi ini untuk mengecek OSPF instance-nya. Di sini ada 2 OSPF instance dengan yang pertama itu versi 2 untuk IP4 dan kedua itu versi 3 untuk IP6. Selanjutnya di sini ada interface yang aktif yang terhubung ke protokol OSPF-nya. Selanjutnya di sini pada router Telkom, di sini ada pembuatan pertama itu pembuatan file baru. Jadi ini untuk file IP-nya diaktifkan dulu, kemudian file konfigurasi dibuatkan untuk Zebra dan BGP. Dan kita bisa mengecek di start mintan untuk port yang aktifnya. Dan sudah kita mulai masuk ke Zebra untuk konfigurasi dan kita memasukkan IP-IP yang tersedia pada masing-masing interface-nya. Dan juga mengaktifkan IP forwarding. Kemudian ada pengecekan hasil routing dengan show running. Selanjutnya di sini ada konfigurasi IP pada mikrotik untuk IP4 dan IP6-nya. Dan juga ada konfigurasi jaringan di sini dengan mengaktifkan IP address-nya, bukannya dan juga mengecek ping-nya. Kemudian sini ada konfigurasi menunjukkan bahwa mesin virtual memiliki 2 interface dengan alamat IP4 dan IP6. Oke, di sini ada konfigurasi default routing. Dan juga di sini ada pengecekan dengan routing pada IP
address. PMA. Selanjutnya di sini ada konfigurasi BGP pada router Telkom. Di sini ASN-nya itu adalah 77313 untuk si router Telkom ini, dan juga dia punya number 160.10.0.2 juga 160.10.0.6, dan masing-masing ada IP 4 dan IP 6-nya. Oke. Oke, selanjutnya melakukan pengecekan status BGP pada router Telkom. Pengecekan ini dilakukan dengan konfigurasi Show IP BGP Summary, di mana dia bisa dilihat tabel pengecekannya. Di situ ada nilai AS-nya, ada yang ke Indosat 17451 dan ke IPB itu 17553. Next. Kemudian melakukan konfigurasi NAT dan juga konfigurasi VPN. Konfigurasi NAT ini untuk penambahan aturan SNAT yang mengalami untuk mengubah alamat sumber paket dari alamat lokal ke alamat publik untuk dikirimkan end user ke end usernya. Terus kemudian melakukan konfigurasi VPN. Konfigurasi VPN ini terdiri dari penambahan peer, identity, proposal, policy juga. Konfigurasi VPN ini termasuk konfigurasi IPsec, di mana di sini dilakukan konfigurasi penambahan pre-share key-nya juga untuk semacam password atau kata sandinya gitu. Next. Kemudian di firewall IPB, di sini melakukan konfigurasi yang sama. Kalau sebelumnya itu di Airtelkom ini melakukan konfigurasi VPN juga. Kalau yang ini juga melakukan konfigurasi VPN tapi khusus untuk firewall IPB. Dengan aturan yang sama juga, tapi penamaannya berbeda. Penamaan di firewall IPB ini menggunakan penamaan IPB strip vokasi, sedangkan yang sebelumnya itu adalah vokasi strip IPB. Next. Kemudian masih sama, ini terdiri dari beberapa konfigurasi dan juga menampilkan hasil dari konfigurasi itu dengan cara melakukan print pada setiap konfigurasi seperti peer, policy, proposal, profile, dan juga identitinya. Next. Menampilkan hasil pengujian. Hasil pengujian di Air Indosat ini melakukan ping ke semua paket yang terkirim. Diulang boleh nggak? Nggak apa-apa, Lanjut udah aja ya. lanjut aja. Hasil pengujian di Air Indosat ini melakukan ping ke RS Mulia dan juga melakukan ping ke server dan juga ke end user dari Air Indosat itu sendiri. Kemudian selanjutnya next itu melakukan ping dari border IPB. Ping ini dilakukan dari border IPB ke mikrotiknya sendiri, yaitu firewall IPB, kemudian melakukan ping juga berdasarkan versi IP 4 dan juga IP 6. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan melakukan ping untuk melakukan pengetesan apakah paket atau konfigurasi yang kita buat sudah bisa melakukan ping ke IP yang sudah kita tentukan. Untuk firewall sendiri,
Sini kita melakukan pengujian dari melakukan ping IPv4 ke router border untuk menguji konektivitas jaringan, dan selanjutnya melakukan ping SSH, telnet, dan user untuk menguji konektivitas jaringan. Next. Selanjutnya lakukan ping dari RTelkom menuju ke vokasi. Next. Selanjutnya lagi dari router Indosat, kita melakukan ping dari router Indosat menuju ke RS Mulia. Next. Selanjutnya ping ping klien dari di sini kita melakukan ping antar klien. Next. Ini bagian iya bukan? Baik, untuk itu, saya izin lanjutkan. Nah, di sini juga kita ada pengetesan, klien di area Telkom. Di sini ada dari ping klien, menuju vokasi dan juga ya hasil ping klien menuju vokasi. Kalau misalnya dia berhasil itu, dia muncul tampilan seperti pada layar di atas dengan IP yang sudah tertera, dengan keterangan di atas ada 192.168, 10.65 dan lain sebagainya. Oke, boleh di next. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk buat R-Telkom juga sama, ini juga komunikasi antara R-Telkom dengan vokasinya itu sendiri. Kalau tadi dengan klien, sekarang dari, vokasi menuju R-Telkomnya dengan, IP seperti yang tertera pada layar dengan, tampilan, TTL. Kalau misalnya itu TTL ya berarti itu, komunikasinya itu berhasil. Oke, boleh di next. Nah, ini selanjutnya ada dari R-Telkom menuju klien. Kalau misalnya tadi dari vokasi ke klien, sekarang dari routernya, dari SP-nya menuju klien. Ini tampilannya seperti ini. Bisa di next. Nah, selanjutnya ini ada melakukan ping di area, border IPB dari klien menuju firewall. Bisa di next. Nah, ini melakukan dari border IPB ke firewall. Nah, sekarang ini ping dari R-Telkom, menuju border IPB atau komunikasi antar ISP. Nah, ini untuk, daerah Indosat, ini jadi ISP Indosat sama Telkom juga udah bisa berkomunikasi. Dan ini selanjutnya ada pengetesan pada border IPB untuk, menuju ke ISP Indosat, ini juga bisa berkomunikasi. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selesai ya. Oh, Berarti nih. Udah selesai.